Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, terungkap juga adanya kecurigaan rekayasa kasus di balik kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya terungkap. Di rumah dinas atasan Brigadir J, Inspektur Jenderal Verdi Sambo di Bilangan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022, Brigadir J ternyata bukan tewas dalam baku tembak sebagaimana yang dilaporkan pada awal kasus, melainkan disiksa dan dibunuh dengan aktor intelektualnya, bukan tak lain atasannya sendiri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Densus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkuaknya rekayasa ini memperjelas posisi Baradae yang sebelumnya seolah-olah dijadikan kambing hitam karena ditetapkan sebagai tersangka pertama kali. Sebaliknya, justru keterangan Baradae lah yang diakui membantu membuat terang kasus ini. Rekayasa kasus bukan barang baru di Republik ini. Banyak kasus yang menurut perasaan publik berbeda dengan investigasi polisi, bahkan pengadilan. Dalam rentang sejarah Republik ini, kasus kematian Brigadir J membawa ingatan publik ke sebuah peristiwa yang serupa, tetapi tak sama, di era 1970-an. Kala itu, proses hukum kasus pembantaian mahasiswa Institut Teknologi Bandung bernama Rene Louis Conrad dipercaya juga diyakini publik direkayasa dari awal hingga akhir. Dilansir dari media dan berbagai sumber, digambarkan saat itu seorang personel Polri dari Satuan Brimob berpangkat rendahan bernama Brigadir Polisi 2, Bribda Jani Maman Suryaman dijadikan kambing hitam dalam pembunuhan itu. Pada September 1970, awal-awal berdirinya Orde Baru, ada operasi yang dilakukan kepolisian yang menggelar Operasi Rambut Gondrong. Rambut gondrong diidentikan oleh penguasa saat itu tidak sesuai dengan adab dan budaya bangsa dan menganggap pria berambut gondrong identik dengan pelaku kriminal, sehingga harus dipangkas paksa. Di masa razia, rambut gondrong tersebut banyak menyasar mahasiswa, karena pada saat itu, rambut gondrong merupakan gaya pada masa itu. Dan mulailah terjadi gesekan antara mahasiswa dengan kepolisian. Meski tak berdaya, mahasiswa tetap melayangkan protes. Mereka menebar narasi di media massa dan ruang-ruang diskusi bahwa operasi semacam itu tidak substansif, cenderung memberangus hak pribadi dan kebebasan berekspresi. Dan lebih ekstrim, narasi yang digaungkan mahasiswa kala itu adalah banyak koruptor yang berambut cepak yang diidentikan dengan polisi yang saat itu rambutnya cepak. Operasi Rambut Gondrong itu lambat laun menaikkan tensi hubungan antara aparat dan mahasiswa. Apalagi saat itu di Bandung, operasi tersebut melibatkan taruna Akabri jurusan kepolisian yang saat itu memasuki tahun keempat sekolah atau setahun lagi dilantik sebagai angkatan 1970. Dan pada tahun itu, pendidikan TNI dan Polri masih terintegrasi dalam Akabri. Dalam beberapa kali operasi, seringkali bukan hanya mahasiswa yang terkena razia. Tak jarang operasi juga menyasar mahasiswa yang punya peran penting di kampus. Salah satunya asisten dosen. Hal-hal itu yang semakin menambah hawa panas dari hati mahasiswa. Menyadari adanya peningkatan hubungan kurang harmonis itu, Komandan Kobes Bandung AKBP Cucu Sumirat berinisiatif menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara tim mahasiswa ITB dan kesebelasan taruna Akabri Angkatan 70. Cucu diketahui adalah adik dari Rektor ITB saat itu, Dodi Ahdiat Tisna Amijaya, sehingga mempermudah digelarnya laga persahabatan. Pertandingan pun terlaksana pada 6 Oktober 1970 di lapangan ITB. Laga persahabatan yang diharapkan menjadi ajang penurun tensi antara para taruna kepolisian dengan mahasiswa ITB menjadi awal muasal masalah yang menjadi pelik dan besar. Dari sudut pandang mahasiswa, laga tersebut sangat prestisius. Secara psikologis,
ada semacam dendam politik yang harus dituntaskan. Sementara itu, dari kacamata para taruna, laga itu adalah ajang untuk menunjukkan superioritasnya. Dua misi ini bertubrukan di lapangan hijau. Arsip Kompas, Selasa 13 November 1973, ledekan para mahasiswa ITB seperti taruna tidak bisa menjadi insinyur. Ini ITB, lawan tukang cukur. Serta maki-makian lainnya mengakibatkan tensi pertandingan meningkat. Dan akhirnya kesebelasan ITB unggul 2-0. Sebelum pertandingan memasuki peluit akhir, keunggulan ini pun memicu supporter kian meningkatkan intensitas ejekan kepada para taruna, sehingga akhirnya menimbulkan kericuhan antara supporter dan aparat yang berjaga. Sejumlah personel Brimob dan P2U, semacam polisi militer di lingkungan kepolisian, menyabet supporter dengan kopal atau gesper berkepala besi. Beberapa di antaranya juga melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti supporter. Tawuran ini membuat laga tidak berjalan sampai habis. Kericuhan itu sempat diredam melalui komunikasi antara taruna, aparat, dan resimen mahasiswa ITB. Setelah itu, para taruna dikawal memasuki bus dan truk kemudian keluar dari kompleks universitas. Ternyata, bus dan truk para taruna tidak memilih jalan yang lebih dekat ke markasnya, melainkan berbelok ke barat. Kemudian berhenti di Jalan Ganesha, dekat kantin asrama FITB. Petang itu lantas menjadi saksi kebrutalan mereka. Tak lama berselang, seorang mahasiswa ITB jurusan elektro teknik bernama Rene Louis Conrad lewat di jalan itu menggunakan motor Harley Davidson bersama seorang rekannya. Ketika melintas di depan truk dan bus taruna, Rene diludahi. Arah ludah datang dari bus. Hal itu membuat ia menghentikan sepeda motornya dan berteriak ke arah bus, mencari tahu siapa yang meludahinya. Ia juga meminta agar kalau berani pelaku turun dari bus. Sontak berloncatanlah para taruna turun dari bus dan langsung menghajar Rene dan rekannya. Peristiwa itu menggerakkan mahasiswa ITB untuk menyisir setiap rumah sakit mencari tahu siapa mahasiswa yang dianiaya. Tersungkur, lalu dibawa ke dalam mobil itu. Selain 2 orang yang terluka akibat terserempet peluru di rumah sakit Boromius, gerombolan mahasiswa tidak menemukan sosok yang dicari. Tak kehabisan akal, para mahasiswa mendatangi markas Kobes Bandung untuk bertemu dengan AKBP Cucu Sumirat. Awalnya mereka tidak diizinkan masuk. Akan tetapi setelah Cucu datang, mereka diperbolehkan masuk untuk berbincang sekaligus memeriksa area markas. Ternyata benar, Rene ditemukan tidak bernyawa di salah satu ruangan seperti gudang dengan mengenaskan. Wajahnya bengkak-bengkak dan bersimbah darah. Pakaiannya compang-camping. Di bagian tubuhnya juga bersimbah darah. Ternyata darah yang mengalir di badannya berasal dari luka tembak di bahu kiri yang tembus hingga pinggang. Ironisnya, peristiwa pembunuhan Rene terjadi sehari setelah hari ulang tahun ABRI, di mana Presiden Soeharto berpesan supaya ABRI tidak menyakiti hati rakyat. Peristiwa itu memantik gerakan mahasiswa melayangkan tuntutan. Penguasa menjawab dengan memprosesnya ke meja hijau. Namun kejanggalan demi kejanggalan tak pernah hengkang dari perjalanan kasus itu selanjutnya. Kejanggalan pertama terletak pada tersangka. Tersangka yang ditetapkan dalam peristiwa itu adalah polisi berpangkat rendah bernama Brigadir Polisi 2 Jani Maman Suryaman. Ia adalah wakil komandan Regu Brimob yang bertugas mengawal para taruna melaksanakan laga sepak bola persahabatan di lapangan ITB. Ia divonis bersalah dengan hukuman penjara selama 5 tahun 8 bulan, akan tetapi vonis itu sama sekali tidak ditopang oleh semua saksi meringankan yang dihadirkan selama persidangan. Sebaliknya, vonis terhadap Jani hanya didasarkan pada kesaksian sepihak para taruna. Salah satu taruna memberi kesaksian bahwa Rene mati tertembak oleh senjata Carl Gustav yang dipakai Jani.
Sementara Jani sebagai terdakwa bersumpah, "Saya yakin senjata saya tidak meletus. Saya tak mendengar bunyi tembakan dan juga tak melihat asap dari senjata itu," ujar Rum. Bila dilihat dari keterangan dokter yang memeriksa jasad Rene, luka bekas peluru yang bersarang di tubuh Rene kemungkinan bisa berasal dari 2 kaliber, yakni kaliber 36 yang dihubungkan dengan senjata Carl Gustav dan kaliber 38 berasal dari senjata laras pendek yang biasa dipegang taruna. Namun hakim hanya menerima keterangan dari saksi ahli balistik yang mendefinisikan bahwa lubang peluru di tubuh Rene berasal dari 1 laras, yakni Carl Gustav yang dipegang Jani. Permintaan kuasa hukum Jani, Anan Buyung Nasution, memajukan saksi ahli balistik pembanding ditolak oleh hakim. Padahal kesaksian pembanding penting untuk menggali lebih jauh siapa pelaku penembakan Rene. Apalagi peluru Carl Gustav yang dimaksudkan tidak pernah ditemukan, atau setidaknya tidak dapat dimunculkan selama persidangan sebagai barang bukti. Dalam pembelaannya, Jani menyiratkan bahwa dirinya dijadikan kambing hitam atas perilaku jahat para taruna. Tapi Bapak Hakim, saya hanyalah seorang yang bodoh. Pendidikan rendah tak ada artinya sama sekali dibandingkan saksi. Memang ia bisa menjatuhkan saya di depan Bapak Hakim dan auditor karena pangkat dan sekolahnya lebih tinggi dari saya, ujar Jani dikutip dari buku Rum Ali. Menyilang jalan kekuasaan militer otoriter. Lantas bagaimana dengan nasib para taruna? Tentu menggembirakan. Sebab berbeda dari proses hukum Jani yang serba cepat. Proses hukum 8 taruna Akabri sebagai tertuduh berlangsung berlarut-larut dan sudah dapat ditebak ujungnya. 8 orang taruna itu pada 1974 memvonis mereka tidak bersalah dalam pembunuhan Rene. Mereka hanya diberikan sanksi ringan karena terlibat perkelahian. Mengutip arsip Kompas edisi 23 Januari 1974 disebutkan bahwa Mahkamah berpendapat tuduhan primer berupa pasal 170 ayat 2 angka 3 KUHP Jungto pasal 2 KUHP tidak terbukti. Demikian pula dengan tuduhan subsidernya. Rini Konrad memang mati akibat tembakan. Namun menurut Mahkamah tidak ada satu pihak pun yang bisa menghadirkan barang bukti senjata dan peluru yang menyebabkan matinya Rene. Selanjutnya tak ditemukan satu saksi pun yang menunjukkan atau mengenali siapa di antara tertuduh yang melakukan tindak kekerasan. Barang bukti juga tidak ada. 8 orang itu kemudian melanjutkan karir di kepolisian. Beberapa di antaranya menapaki pangkat bintang serta menduduki jabatan strategis. Persepsi bahwa proses hukum kasus ini direkayasa juga terlihat setelah mengetahui bahwa rupanya Bribda Jani mengajukan banding dan hukumannya diringankan menjadi 1 tahun 6 bulan. Bahkan setelah bebas, Jani diberikan kenaikan pangkat menjadi Letnan II. Jenderal Hugeng yang waktu itu sebagai Kapolri dalam bukunya Polisi Idaman dan Kenyataan menyatakan kesalahan terbesar dalam kasus itu adalah penggunaan senjata api, tentunya oleh salah seorang taruna. Saya sendiri merasa malu, begitu kutipan Jenderal Hugeng dalam bukunya. Kini, 5 dasawarsa kemudian, rekayasa kasus yang dilakukan Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo seakan-akan mengangkat kenangan kelam masa lalu akan rekayasa yang dilakukan kepolisian. Akan tetapi, zaman telah berubah. Kepolisian Republik Indonesia sebagai pilar keamanan dan ketertiban masyarakat menemukan nyalinya membongkar rekayasa besar di balik pembunuhan Brigadir J, dan seperti kami kutip dari kompas.com, pendapat Rum Ali yang berharap tidak ditemukan lagi residu masa lalu di dalam institusi Polri.
Jangan ada lagi polisi membunuh rakyat tak berdosa. Jangan ada lagi polisi yang merekayasa.